dari kelas 10 IPS 3. Di video ini, aku akan menjelaskan sedikit tentang peradaban Tiongkok kuno. Oke, langsung aja kita mulai. Yang pertama, letak geografis dan kehidupan masyarakat. Peradaban Tiongkok kuno berawal di daerah subur di lereng Sungai Kuning atau Huanghe. Dinamakan Sungai Kuning karena sungai ini membawa lumpur kuning di sepanjang alirannya untuk pertanian. Daerah sungai inilah yang seringkali menyulitkan masyarakat karena pada musim dingin sungai ini akan membeku dan pada musim semi es ini akan mencair sehingga mengakibatkan banjir. Sebab ini bangsa Tiongkok kuno membuat tanggul raksasa. Kondisi geografis inilah yang mengembangkan ilmu pengetahuan. Yang kedua, kondisi politik dan sosial. Terdapat sekitar 16 dinasti yang pernah berkuasa pada masa pemerintahan Tiongkok kuno. Namun, hanya ada 3 dinasti besar yang pernah berkuasa, yaitu dinasti Shang, dinasti Qin, dan dinasti Han. Dari ketiga dinasti tersebut, dapat dilihat bahwa ada 2 macam karakteristik pemerintahan, yaitu feodal dan unitaris. Selanjutnya, yaitu ada dinasti. Yang pertama, dinasti Shang. Dinasti pertama Tiongkok kuno sebenarnya dinasti Qin. Disebut dinasti Qin karena dinasti ini sangat baik, tetapi dihancurkan oleh dinasti Shang. Dinasti Shang didirikan oleh Raja Cheng Kang dan pusat pemerintahan di Henan, kota Anyang. Corak dinasti ini yaitu feodal yang dipimpin oleh seorang kaisar. Masyarakat pada masa ini mempercayai banyak dewa dengan dewa tertinggi yaitu Sang Ti. Yang kedua yaitu dinasti Qin. Dinasti ini hanya berlangsung selama 37 tahun dan menjadi titik awal bersatunya bangsa Tiongkok. Pemimpin pertama yaitu Yingzhang. Dia mengangkat dirinya sebagai kaisar dengan gelar Si Tuangti. Kaisar Si Tuangti wafat pada 205 sebelum Masehi. Dia digantikan oleh Qin Ersi yang dikenal lemah. Karena kelemahannya inilah banyak terjadi pemberontakan. Dinasti yang terakhir yaitu dinasti Han. Dinasti Han muncul akibat kekacauan pada akhir dinasti Qin. Pendiri dinasti Han adalah Liu Bang atau Kaisar Dou yang pada awalnya adalah seorang petani. Pada masa pemerintahan Han Wuti, dinasti ini mengalami kejayaan dengan kekuasaan wilayah Asia Tengah, Korea, Annam, dan Xinjiang. Yang ketiga yaitu hasil-hasil kebudayaan. Yang pertama, mengembangkan seni melukis pada keramik, kain sastra, dan lukisan. Yang kedua, memperkenalkan pengobatan alternatif, dan yang terakhir, pengolahan barang tambang. Yang keempat yaitu pertanian. Pada masa Neolitikum, bangsa Tiongkok mengenal pertanian dan menanam tanaman sebagai pangan utama. Sistem irigasi diatur agar hasil panen meningkat. Yang kelima yaitu tulisan. Peradaban Tiongkok mengenal tulisan gambar dalam bentuk lambang-lambang. Pada permulaan abad 20 dikembangkan pemakaian bahasa persatuan Mandarin atau Guayu. Yang keenam yaitu seni bangunan. Bangsa Tiongkok kuno juga memiliki peradaban yang tinggi dan pengetahuan yang maju. Salah satunya yaitu membuat bangunan besar. Contohnya yaitu tembok raksasa. Tiongkok kuno juga membangun kuil untuk memuja dewa-dewi. Salah satunya yaitu kuil dewa Beijing. Yang ketujuh yaitu sistem kepercayaan dan religi. Kepercayaan terhadap adanya dewa dianut oleh masyarakat Tiongkok sebelum dikenalnya ajaran filsafat Confucius dan Mencius. Dewa tersebut adalah dewa Fengfa dan Saisan. Mereka percaya bahwa adanya kehidupan setelah kematian. Dan yang terakhir yaitu filsafat. Filsafat juga berkembang pada masa pemerintahan dinasti Han. Selain itu, seni sastra berkembang juga dalam bentuk puisi atau tulisan gambar. Nah, itu tadi penjelasan sedikit dari saya mengenai peradaban Tiongkok kuno. Apabila masih ada yang kata-kata yang salah, mohon dimaafkan.